Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-9 dari Kabupaten Tasikmalaya pada kesempatan ini akan melakukan tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Bersama saya Dwi Purnamasari SPD dari SMP F School Singaparna. Rekan di sebelah kanan saya Abdul Fattah Suryadi SMPD dari SMP Negeri 2 Mangunreja. Dan rekan di sebelah kiri saya Sodikin Iskandar SPD dari SMP Negeri 1 Atap 1 Colomega Kabupaten Tasikmalaya. Dengan fasilitator kami yaitu Bapak Kiki Rizky De Budiman SPD MDS dan pengajar praktik kami Bapak Adika Nurholis Aziz SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikin, apa kabar nih sore ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah, luar biasa. Saya dengar Pak Ikin mau mengadakan sesi coaching, apa betul? Iya betul Bu. Baik, izinkan saya kalau begitu mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Pak Ikin dalam percakapan coaching. Bagaimana? Apakah bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Baik Pak Ikin, kalau begitu saya mulai dengan menanyakan kompetensi coaching apa nih yang Pak Ikin nanti ingin kembangkan ketika melakukan coaching dengan coaching? Kompetisi yang ingin kita kembangkan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama, saya ingin kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Luar biasa. Dari ketiga itu kira-kira yang ingin lebih spesifik untuk dikembangkan yang mana Pak Ikin? Nah, dari ketiga itu saya ingin mengembangkan bagaimana agar saya bisa mendengar dengan lebih baik gitu. Baik-baik. Menurut Pak Ikin, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Ikin inginkan itu yang seperti apa? Dengan indikator yang pencapaian tadi, saya ingin potensi yang ada di coaching tergali, kemudian masalahnya bisa tersampaikan dan sampai mendapatkan apa yang solusi yang terbaik. Baik Pak Ikin, jadi Pak Ikin merasa indikator pengembangan Pak Ikin itu akan tercapai apabila coaching bisa keluar potensi-potensinya. Ya, oh baik. Baik Pak Ikin, kalau begitu ini sepertinya sudah siap ya Pak Ikin untuk coaching. Baik, semoga lancar dan berhasil Pak Ikin. Baik, kalau begitu boleh langsung dimulai saja proses sesi coaching Pak Ikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore juga. Bagaimana kabar hari ini? Apa kabar baik-baik saja? Alhamdulillah baik dan dalam keadaan sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Dan kita doakan ya Pak, semoga kita semua selamanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Sebelum saya mulai itu bagaimana nih Pak perasaan Bapak sekarang bertemu dengan saya nih? Ya, alhamdulillah merasa pertemuan ya dengan Bapak ini merasa senang ya, karena saya akan melakukan sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hati saya ya, yang mana hati saya merasa agak sedih juga ya. Ya ada senang, jadi ada sedihnya gitu. Ya, senangnya ketemu Bapak karena akan coaching
coaching ya. Ya. Sedihnya ya karena masalah yang saya hadapi. Oke. Ya. Baik Pak. Oke lah, tadi ada yang senang, kemudian yang sedihnya itu coba mungkin Bapak bisa bercerita ya pada saya. Kok ada pesan sedihnya gitu Pak? Ya. Ini Pak, ceritanya saya kan kemarin telah WA Bapak ya, mungkin karena lagi Bapak sibuk ya mungkin, tapi sudah terbahas bahwa saya itu ingin bertemu dengan Bapak ya, ingin di coaching terkait bahwa ketika saya ya mengajar di kelas 8B akhir-akhir ini kok motivasi belajar siswa itu rendah gitu ya, jadi menurun. Biasanya kan semangat. Akhir-akhir ini kurang lebih 2 mingguan. Jadi saya juga heran ada apa gitu ya. Pertanyaan tentang itu terhadap diri saya. Terus kira-kira apa ya yang menjadi alasan anak-anak itu seperti itu yang menurun. Kadang-kadang bahkan kalau ingin masuk itu Pak jam bos anak-anak seperti itu ya, itu kosong seperti itu Pak. Itu ingin apa namanya mencari lah, sekarang itu ingin mencari solusi ya bersama Bapak dalam percakapan coaching seperti ini. Baik Pak, luar biasa Pak. Tadi saya dengar itu bagaimana Bapak mendapatkan masalah ya Pak dengan anak-anak. Ya, mungkin berangkat dari sana Bapak kan punya tujuan itu ya Pak. Tujuan itu mungkin saya ingin mendengar Pak gitu. Bagaimana atau apa yang ingin Bapak capai gitu? Yang ingin capai atau yang apa tujuan ingin apa saya tempuh itu adalah bagaimana memulihkan kembali kondisi anak ya, dalam pembelajaran itu yang tadinya semangat dan sekarang menurun, takutnya terus menurun ya si anak tersebut ya, sekarang ingin paling tidak ada gairah kembali lah dalam proses belajar seperti ini. Luar biasa Pak. Selanjutnya sekarang bagaimana kok bisa gitu perasaan Bapak ini muncul gitu Pak ya? Ya mungkin keadaan ini ya karena terjadi seperti ini beberapa faktor lah yang ada di sekolah kami. Salah satu mungkin ya faktor guru sendiri ya, misalnya saya mungkin ya kurang komitmen atau kurang memberikan layanan yang terbaik misalnya dalam hal belajar kan kita kadang-kadang menggunakan model atau strategi dalam pembelajaran itu sudah tidak tepat mungkin dengan sekarang ya, banyak ceramah dan sebagainya. Di sisi lain memang guru yang lain ya rekan sejawat juga kadang-kadang kurang open ya terhadap anak gitu ya, jadi anak ya sepertinya ya masa bodoh gitu, silakan mau belajar atau tidak. Terus di sisi lain pun ada mungkin gangguan dari kelas lain itu karena kelas ini kosong misalnya, atau anak-anak yang kurang karakternya kurang baik, kadang-kadang mengajak dia untuk main keluar dari kelas itu kondisi-kondisinya seperti itu. Ya baik Pak, baik saya mendengar tadi permasalahan, kemudian situasi, kemudian perasaan apa yang muncul. Selanjutnya saya juga ingin tahu Pak gitu, bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut gitu Pak. Salah satunya ya di antara yang mungkin bisa saya lakukan adalah pertama memanggil siswa, yaitu menyampaikan atau menggali kenapa motivasinya ya sekarang menurun, jadi supaya lebih memastikan alasan-alasan dari diri siswa tersebut ya, bisa langsung saya sendiri atau saya bisa melalui guru PP atau guru wali kelas dan sebagainya, sehingga nanti persoalan kenapa si anak ini menurun mungkin bisa saya dapatkan. Pertama ya tidak siswa. Ya. Baik, itu sebuah rencana Pak ya dari Bapak mengenai hal ini, dan sebuah rencana yang bagus gitu, artinya mudah-mudahan mulia. Namun di sini
Saya juga ingin dengar gitu Pak ya, rencana prioritas gitu, dari rencana yang Bapak tadi rencanakan gitu. Ya, rencana prioritas untuk misalnya memulihkan anak tersebut, mungkin saya akan mencoba ya eh, meng- mencari berbagai referensi tentang bagaimana sekarang belajar yang menyenangkan ya, kalau dari sisi pembelajaran mungkin ya, atau yang lebih bervariatif ya, yang lebih menyenangkan, anak bisa bahagia di kelas gitu. Yang kedua mungkin dari sisi gangguan siswa lain ya, apa sebetulnya ya kan, kok siswa lain bisa membawa atau mempengaruhi anak yang sedang belajar dengan mata pelajaran saya atau ketika saya sedang mengajar, atau mungkin dari rekan sejawat yang kadang-kadang kelas sebelahnya itu tidak terisi karena ada kepentingan atau apa alasannya seperti itu. Baik Pak, luar biasa Pak. Kemudian mungkin dari prioritas tadi, kalau menurut Bapak itu bagaimana skala perhatian Bapak gitu Pak? Kalau mungkin sekarang di posisi ya satu ya misalnya, ya tentunya ya inginnya meningkat lebih ya, idealnya kan 10 ya, paling enggak ya mungkin saya ingin di 7 lah ya, 7 ya. Baik Pak, selanjutnya saya juga ingin tahu gitu Pak ya, kira-kira Pak kapan nih rencana yang tadi Bapak utarakan itu bisa tersampaikan ya Pak? Insya Allah karena sudah akhir pekan sekarang ya, di akhir pekan mungkin pekan depan atau minggu depan saya akan mencoba rencana tersebut ya, sudah terjadwal dan bisa diterapkan atau teraplikasikan apa yang saya sudah rencanakan tersebut. Oke, luar biasa Pak ya. Selanjutnya, apakah mungkin di sini perlu dukungan gitu Pak? Kira-kira dukungannya berasal dari siapa atau berupa apa gitu mungkin Pak ya? Jadi bisa disampaikan. Dukungan tentunya berbagai pihak yang terlibat, misalnya rekan sejawat, mungkin saya perlu bertanya atau mendapatkan ilmu dari rekan sejawat yang bisa menerapkan cara belajar yang menarik di kelas ya, dengan mungkin sekarang kan banyak aplikasi lah gitu ya, seperti itu. Yang digital itu kan banyak berbagai cara lah ya, yang berbeda dengan IT, yang mungkin saya akan mencoba ya, kayak sekarang ada istilah Canva ya, dan sebagainya yang lebih menarik seperti itu. Terus dukungan yang lain mungkin dari segi referensi, mungkin saya harus membaca yang lebih lagi ya, pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran ini bisa menyenangkan dan menarik bagi siswa, menarik. Oke, baik Pak ya, terima kasih. Yang sudah saya dengar Pak ya tadi, bagaimana permasalahan Bapak, kemudian ide solusi ide dari Bapak, saya sampaikan. Selanjutnya mungkin yang terakhir Pak, ada mungkin hal lain yang perlu disampaikan ya, Pak? Mungkin insya Allah komitmen dalam hal ini, saya mungkin sesama guru satu rumpun lah ya, satu rumpun akan melakukan koordinasi mencari solusi ya yang lebih lebih baik lagi kan solusinya, sehingga yang ingin saya capai tadi adalah mengembalikan motivasi belajar kelas 8D turun kembali ke semula seperti itu. Oke, baik Pak, mungkin saya cukup Pak ya. Tadi sudah saya dengar tentang permasalahan, kemudian ide sampai solusi, sampai komitmen yang Bapak sampaikan Pak. Dan untuk kegiatan kita tentang coaching ini demikian Pak. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin mendengar bagaimana menurut Bapak tentang kegiatan yang baru kita lakukan Pak. Ya, alhamdulillah kalau perasaan ya sudah lebih rendah lagi, lebih senang ya, bisa semacam saya mendapatkan satu solusi ya, dan ini perbaikan
kemajuan dan juga kalau istilah sekarang kan ada istilah menuntun ya, dari Dewantara kan bagaimana kita lebih berpihak pada murid dan sampai murid nanti keberasan tidak ada semangat belajar, sehingga apa yang yang kita lakukan coaching ya dengan Bapak saya sangat tercerahkan ya. Oleh karena itu terima kasih Pak atas waktunya memberikan atau menyediakan waktunya dalam memberikan berbagai hantaran-hantaran ya kepada saya. Insya Allah mudah-mudahan harapan ini bisa terrealisasikan nanti dalam penerapannya di lapangan. Mungkin berhubung waktu ya Pak, demikian yang bisa kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ikin, bagaimana nih perasaannya sudah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu. Lancar. Sedikit lega? Ya, udah gitu. Perasaan saya jadi lega. Baik, boleh ceritakan pada saya Pak Ikin, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat proses coaching? Baik Bu, saya tadi melakukan 3 hal ya. Saya berusaha hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Pak Ikin, tadi saya sudah lihat kompetensi yang ingin Pak Ikin kembangkan itu sudah ada tadi dalam proses coaching ya. Pak Ikin sendiri menilai sudah berapa persen nih ketercapaian kompetensi yang ingin Pak Ikin kembangkan tadi dari proses coaching? Kan tadi yang menjadi prioritas saya bagaimana saya bisa mendengarkan ya. Betul. Alhamdulillah saya rasa mencapai 75%-an gitu ya. Ya. Betul, luar biasa Pak Ikin. Saya malah menilainya 100% Pak Ikin. Iya. Bagaimana Bapak bisa menilai Bapak sudah 75% dari dalam hal apanya tadi? Baik Bu. Dari kegiatan tadi kenapa saya katakan tercapai gitu ya? Karena saya tadi berbicara ya. Betul. Dari hati ke hati gitu dengan coaching gitu. Dan alhamdulillah tadi coaching saya dengar beliau menyampaikan permasalahannya dengan gamblang dan lugas gitu, sehingga dari permasalahannya oleh gitu kan ide-ide kemudian solusi yang terbaik gitu, untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul sekali Pak Ikin, luar biasa. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Ikin? Iya, boleh sekali silakan. Betul. Jadi apa yang Pak Ikin sampaikan barusan itu betul-betul sesuai dengan apa yang saya catat. Saya melihat tadi coach yaitu Bapak Abdul sudah banyak bisa melakukan atau mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Kemudian juga sudah bisa terlihat komitmen yang akan dibuatnya dari program-program yang kekinian ya, dari menurut coaching Canva itu saya lihat ada keterlibatan yang aktif tadi dari coaching ya. Itu mungkin salah satu dari kompetensi Pak Ikin mendengarkan dengan aktif ya, sehingga mungkin coaching jadi bisa keluar ya Pak ya. Iya, luar biasa. Setelah ini kira-kira apakah masih ada kompetensi yang ingin Pak Ikin tingkatkan lagi? Oke Bu, mengenai kompetensi yang ingin saya tingkatkan terus terang saja Bu ya. Iya Bapak, Saya silakan. masih merasa kesulitan untuk bagaimana saya menggali beberapa pertanyaan yang berbobot nih. Oleh karena itu, dalam ini saya ingin sekali Bu yang meningkatkan kompetensi saya, terutama ya itu tadi menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik, jadi Pak Ikin punya harapan kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi ya untuk pertanyaan Iya. Kira-kira ini apa ya usaha yang bisa Pak Ikin lakukan? Ya, baik Bu. Mengenai usaha, insya Allah saya akan memanfaatkan waktu yang ada Bu ya, lebih banyak lagi belajar. Saya mungkin akan banyak membaca, menggali berbagai literatur gitu ya. Kemudian saya juga akan mungkin belajar dengan cara bertanya kepada rekan atau siapa saja yang saya pandang beliau
mampu gitu, atau menguasai gitu. Luar biasa ya rencana tindakan Pak Ikin ke depannya ya untuk meningkatkan potensi pertanyaan, bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira ini Pak Ikin, apakah untuk mewujudkan harapan Pak Ikin membutuhkan bantuan? Ya, Siapa kira-kira itu? sangat perlu sekali Bu ya. Yang akan Pak Ikin libatkan. Dalam merealisasikan apa yang menjadi tujuan atau rencana saya kan, saya tidak mungkin bekerja dengan sendiri gitu. Saya mungkin memerlukan bantuan atau dukungan terutama, dan yang paling utama itu adalah dari kepala sekolah selaku pimpinan atasan saya. Yang selanjutnya juga saya butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat gitu, bersama guru gitu. Baik Pak Ikin, saya izin ya Pak ya, saya akan mencatatkan ini ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Baik. Kira-kira kapan ini Pak Ikin akan mewujudkannya? Tadi harapan Pak Ikin untuk banyak berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten. Iya, baik Bu. Saya rasa insya Allah gitu dengan segera minggu depan pun insya Allah akan saya lakukan. Siap. Ya. Baik Pak Ikin, saya doakan semoga rencana Pak Ikin untuk mengembangkan kompetensi Pak Ikin yaitu untuk membuat pertanian yang berbobot dapat sukses dan berhasil. Sampai bertemu kembali Pak Ikin, semoga hari ini menjadi hari yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ikin. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.